Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu Febri. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan agar kalian selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran Ibu kali ini. Nah, kali ini kita akan belajar materi untuk kelas 5 dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 4, dengan muatan pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai yaitu 1. Melalui pengamatan gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. 2. Melalui kegiatan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar. 3. Melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila, yaitu berupa gotong royong secara benar. 4. Melalui kegiatan membaca teks, siswa dapat menemukan ide pokok dalam sebuah bacaan secara benar. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai ke pembelajaran, silahkan kalian menyiapkan alat tulis kalian, kemudian buku tulis tematik, dan yang tidak kalah penting adalah buku tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Jika kalian sudah menyiapkan semua alat tulisnya, mari kita menyimak pembelajaran berikut ini. Anak-anak Ibu, coba kalian buka bukunya pada halaman 31. Pada halaman 31, mari kita bersama-sama mengamati sebuah denah, yaitu denah kandang kelinci. Nah, tata letak bangunan, sanitasi, jalan, dan pembuangan limbah kandang kelinci Pak Rudi sangat rapi. Dengan demikian, setiap pengunjung yang datang akan merasa nyaman. Sebelum membangun kandang kelinci, Pak Rudi telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan membuat denah. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan denah? Denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Kemudian, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Nah, anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Nah, dengan menggunakan peta, kita bisa mengetahui kondisi geografis wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa Indonesia memiliki beberapa pulau-pulau besar? Yang pertama, Pulau Jawa. 2. Pulau Sumatera. 3. Pulau Kalimantan. 4. Pulau Sulawesi. 5. Pulau Papua dan Maluku. 6. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama mengamati gambar-gambar tentang pulau-pulau besar di Indonesia berikut ini, agar kita bisa mengetahui kondisi geografis di setiap pulau-pulau besar di Indonesia. Pulau Jawa. Luas Pulau Jawa adalah 128.297 km persegi. Lalu batas lautan Pulau Jawa di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, barat berbatasan dengan Selat Sunda, kemudian timur berbatasan dengan Selat Bali. Batas daratan Pulau Jawa, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia, sebelah barat berbatasan dengan Pulau Sumatera, kemudian timur berbatasan dengan Pulau Bali. Keadaan alam di Pulau Jawa. Yang pertama, terdapat pantai dan laut. Di daerah Banten ada Pantai Anyer, Carita, dan Tanjung Lesung. Kemudian di Jawa Barat terdapat Pantai Pangandaran dan lain-lain. Lalu di Jawa Tengah terdapat Pantai Menganti dan lain-lain. Kemudian di Yogyakarta terdapat Pantai Parangtritis, kemudian Pantai Baron, Gelagah, dan lain-lain. Selain itu terdapat dataran rendah. Di Pulau Jawa, dataran rendahnya yaitu terdapat di Surakarta, Semarang, dan Madiun. Lalu keadaan alam pegunungannya di Pulau Jawa. Di Jawa Barat terdapat Gunung Ciremai, Papandayan, Salak, Tangkuban Perahu. Di Jawa Tengah, Gunung Sumbing, Sindoro, Merbabu, dan Merapi. Dan di Jawa Timur terdapat Gunung Lawu dan Semeru. Pulau Sumatera. Luas Pulau Sumatera adalah 473.481 km persegi. Kemudian batas lautan di Pulau Sumatera yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda, dan di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka. Dan batas daratan di Pulau Sumatera di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura. Selatan berbatasan dengan Pulau Jawa, barat berbatasan dengan India, dan timur berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Kemudian keadaan alam di Pulau Sumatera. Yang pertama, pantai dan laut. Pantai di Pulau Sumatera yaitu Pantai Iboih di Aceh, Pantai Saroke di Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, Pantai Carocok di Sumatera Barat. Lalu laut, yaitu Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Kemudian keadaan alam dataran rendahnya, yaitu dataran rendah Asahan, Muaro Jambi, Kota Jambi. Terakhir keadaan alam pegunungannya, yaitu terdapat Gunung Merapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan Gunung Sinabung. 3. Pulau Kalimantan. Luas Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi. Kemudian batas lautan Pulau Kalimantan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar. Selanjutnya, batas daratan di Pulau Kalimantan yaitu sebelah utara berbatasan dengan Malaysia. Sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Bangka Belitung, dan sebelah timur berbatasan dengan Pulau Sulawesi. Kemudian keadaan alam di Pulau Kalimantan. Yang pertama, pantai dan lautnya. Pantai di Pulau Kalimantan yaitu Pantai Maratasi di Kalimantan Timur, kemudian Pantai Kubu di Kalimantan Tengah, Pantai Tanjung Bato di Kalimantan Barat, Pantai Selimpai di Kalimantan Barat. Kemudian laut di Pulau Kalimantan
yaitu Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Selanjutnya, keadaan alam dataran rendah di Pulau Kalimantan, yaitu dataran Pangkalan Bun, dataran Ketapang, dataran Pulau Kapuas. Dan yang terakhir, pegunungan. Pegunungan di Pulau Kalimantan ada Gunung Bukit Raya, Gunung Liang Peran, Gunung Menyapa, Gunung Asing, dan Gunung Batu Tilan. Keempat, Pulau Sulawesi. Luas Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Kemudian, batas lautan Pulau Sulawesi di sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Selanjutnya, batas daratan Pulau Sulawesi. Di sebelah utara berbatasan dengan Filipina. Sebelah selatan dengan Kepulauan Nusa Tenggara. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Kalimantan. Dan di sebelah timur berbatasan dengan Maluku. Kemudian keadaan alam di Pulau Sulawesi. Yang pertama, nama-nama pantai dan lautnya. Pantai di Pulau Sulawesi yaitu Pantai Losari di Sulawesi Selatan, Pantai Lakeba di Sulawesi Tenggara, Pantai Dato di Sulawesi Barat, Pantai Pulisan di Sulawesi Utara. Sedangkan lautnya yaitu Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Maluku, dan Laut Banda. Kemudian, nama-nama dataran rendah di Pulau Sulawesi yaitu dataran rendah Maros, Makassar, dan Goa. Terakhir, pegunungan di Pulau Sulawesi yaitu Gunung Latimojong, Gunung Tondano, Gunung Kelabat, dan Gunung Soputan. Pulau Maluku dan Papua. Luas Pulau Maluku dan Papua adalah 126.700 km persegi. Batas lautan di Pulau Maluku dan Papua yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafuru, barat berbatasan dengan Laut Maluku, timur berbatasan dengan Papua Nugini. Kemudian, batas daratan Pulau Maluku dan Papua yaitu di sebelah utara tidak ada, sebelah selatan berbatasan dengan Australia, barat berbatasan dengan Pulau Sulawesi, dan timur berbatasan dengan Papua Nugini. Keadaan alam di Pulau Maluku dan Papua. Yang pertama, nama-nama pantai dan laut di Pulau Maluku dan Papua. Di Maluku ada Pantai Ora, Pantai Bahari Pasir Panjang, kemudian Liang, dan lain-lain. Sedangkan di Papua ada Pantai Raja Ampat, kemudian Pantai Teluk Triton, kemudian Pasir Panjang, Tanjung Kasuari, dan lain-lain. Sedangkan lautnya yaitu Laut Arafuru, Maluku, Bonda, Halmahera, dan Seram. Kemudian, nama-nama dataran rendah di Pulau Maluku dan Papua yaitu Dataran Baliem, Dataran Digut, dan Kamundan. Terakhir, pegunungan di Pulau Maluku dan Papua. Di Papua terdapat Gunung Ternate, Gunung Ibu, dan lain-lain. Sedangkan di Papua terdapat Gunung Puncak Trikora dan Jayawijaya. Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Luas Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah 128.297 km persegi. Kemudian, batas lautan Pulau Bali dan Nusa Tenggara
Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bali dan timur berbatasan dengan Laut Belanda. Selanjutnya, batas daratan Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya, selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan timur berbatasan dengan Timor Leste. Keadaan alam di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Yang pertama adalah pantai dan lautnya. Di Pulau Bali ada Pantai Kuta, Pantai Panjung Benua, kemudian Nusa Dua, Legian, dan Sanur. Sedangkan di Nusa Tenggara terdapat Pantai Senggigi, Pantai Gili Meno, Pantai Nihiwatu, dan Pantai Tablolong. Kemudian lautnya ada Laut Bali, Sawo, dan Timor. Kemudian untuk dataran rendahnya terdapat dataran rendah Wajah dan Ayung. Dan yang terakhir adalah pegunungannya. Di Bali terdapat Gunung Agung dan Gunung Bater. Sedangkan di Nusa Tenggara Barat terdapat Gunung Rinjani, Tambora, dan Api. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur terdapat Gunung Ilamandiri, kemudian Gunung Wanggamet, dan lain-lain. Nah anak-anak, setelah kita mengetahui kondisi geografis pulau-pulau besar di negara Indonesia, kita dapat memberikan kesimpulan bahwasannya luas, letak, dan kondisi geografis di negara Indonesia merupakan modal dasar yang paling utama untuk pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Kemudian, jika sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, maka akan menghambat suatu pembangunan nasional di negara Indonesia. Nah anak-anak, sekarang coba kalian buka bukunya pada halaman 37. Di halaman tersebut terdapat sebuah teks. Teks tersebut berjudul Gotong Royong Modal Pembangunan. Gotong royong modal dasar pembangunan. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas ini, akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Coba kalian temukan manakah ide pokok pada paragraf pertama ini? Ya, benar sekali. Sebelum ibu menjawab, coba kalian perhatikan kata-kata gotong royong di setiap kalimat pada paragraf ini. Nah, pada kalimat kedua dan ketiga selalu membahas kata gotong royong. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ide pokok pada paragraf pertama ini terletak pada awal kalimat, yaitu yang berbunyi gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian untuk kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama, memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling bantu-membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Pada paragraf kedua, dari kalimat awal sampai kalimat akhir selalu membahas tentang tujuan dari gotong royong, sehingga dapat kita temukan bahwa ide pokok pada paragraf kedua adalah gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, yang terletak pada kalimat akhir. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena semua masyarakat merasa saling memiliki.
masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ide pokok pada paragraf ketiga yaitu membahas tentang prinsip-prinsip pembangunan nasional. Jadi, ide pokok pada paragraf ini terletak pada kalimat awal yang berbunyi, prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat di kehidupan sehari-hari kalian. Dan jika ada kata-kata yang salah, Ibu mohon maaf. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.